Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu, Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi sebelum memulai sesi konseling ini, Ibu mau bertanya, apakah Anda merasa nyaman berbicara di sini? Iya Ibu, nyaman Ibu. Oke, santai saja nak, karena kalau merasa tegangki, pasti otomatis kita juga tidak bisa terbuka untuk berbicara mengenai masalah yang kita alami, karena apapun yang kita bicarakan akan tetap rahasia. Karena di BK itu ada namanya kode etik dan asas yang harus dipatuhi. Salah satunya itu asas kerahasiaan, di mana apapun yang Mutia ceritakan itu akan terjamin rahasianya. Iya, merasa aman sekali juga di sini Ibu, karena tidak ada juga orang. Oke, baik. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita sepakati dulu waktunya? Apakah 40 menit sudah cukup? Iya Ibu, cukup. Oke, baik. Jadi apa yang ingin Nak Mutia ceritakan? Jujur saja Bu, akhir-akhir ini merasa agak bingung Kak dengan diriku sendiri, dan sering sekali Kak juga merasa kewalahan dengan beberapa hal. Baik, saya senang kamu mau terbuka. Kamu bilang tadi merasa kewalahan. Boleh cerita lebih spesifik nggak masalah apa yang sedang kamu alami? Jujur, saya merasa sulit untuk disiplin Bu, terutama itu dalam hal mengatur waktu belajar sama kegiatan lain. Saya juga sering terlambat ke sekolah Bu, dan sering sekali menunda-nunda tugas, dan akhirnya itu kebanyakan tugas jadi menumpuk. Selain itu, saya juga sering lupa sama target-target yang sudah saya buat Bu. Jadi rasanya itu seperti tidak disiplin Kak sama sekali. Jadi yang beginian itu Bu, kadang bikin saya stres dan malas. Wah, Ibu mengerti, itu bisa menjadi masalah yang berat. Ibu paham. Jadi Nak Mutia ini mengalami masalah dengan manajemen waktu dan sering merasa tidak disiplin. Pernah coba mencari tahu tidak apa yang membuat Nak Mutia merasa kesulitan untuk disiplin? Kayaknya itu karena saya terlalu sering terdistraksi Bu. Kadang itu lebih asyik main game atau nonton video daripada mulai belajar. Saya juga merasa kurang motivasi Bu. Selain itu, seringkali saya juga tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi malah mengerjakan hal-hal lain yang seperti bermain dengan HP. Dan saya juga sering begadang untuk nonton drakor. Jadi saya itu sering sekali terlambat bangun dan terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi begitu. Jadi godaan seperti media hiburan menjadi salah satu penyebab Nak Mutia merasa tidak disiplin. Nah, banyak siswa yang mengalami hal serupa. Nak Mutia tidak sendiri kok. Bagaimana perasaan saat kamu sadar bahwa sering terlambat dan tugas menumpuk karena ditunda? Rasanya itu kayak stres dan capek karena terlalu sering dihukum. Tetapi tetap saja sulit untuk berubah. Setiap kali saya ingin mulai lebih disiplin, malah sering balik lagi ke kebiasaan lamaku. Itu hal yang wajar. Memang mengubah kebiasaan butuh waktu dan strategi yang tepat. Nah, untuk membantu Nak Mutia mengatasi masalah ini, Ibu ingin mengenalkan teknik self management. Pernah dengar tidak tentang teknik ini sebelumnya?
Belum pernah dengar Ibu. Apa itu? Jadi, self management adalah teknik untuk mengatur dan mengendalikan perilaku diri sendiri. Anak mutia bisa membuat rencana, memantau, dan mengoreksi tindakan agar lebih teratur. Jadi, anak mutia berperan aktif dalam mengubah kebiasaanmu, bukan hanya menunggu orang lain yang mengingatkan. Wah, kayaknya menarik sekali didengar Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu nah. Jadi langkah pertama adalah menetapkan target atau menentukan tujuan. Coba anak mutia pikirkan satu kebiasaan yang ingin anak mutia ubah. Misalnya, saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Kayaknya saya ingin lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Itu bagus sekali nak. Sekarang kita buat target yang lebih spesifik. Misalnya menyelesaikan tugas harian dalam waktu 2 jam setiap sore. Bagaimana menurut Nak Mutia? Iya, saya rasa masuk akal Bu. Nah, langkah kedua kita adalah memantau kemajuan atau buat jadwal kegiatan. Anak mutia bisa misalnya anak mutia bisa membuat jurnal atau checklist harian. Setiap kali anak mutia berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, beri tanda centang. Ini membantu anak mutia melihat perkembangan dan tetap termotivasi. Oke. Saya bisa coba Bu buat checklist di buku catatan atau mungkin bisa juga di ponsel. Itu langkah yang bagus. Nah, langkah ketiga itu kita perlu mengatur lingkungan agar lebih kondusif. Misalnya mengurangi waktu bermain game saat waktu belajar dan menempatkan buku pelajaran di meja agar mudah diakses. Dan anak mutia juga dapat mengatur waktu untuk belajar, bermain, dan istirahat. Wah, itu penting sekali karena saya sering terdistraksi sama HP. Nah, itu langkah yang tepat sekali. Jadi anak mutia bisa melakukan langkah-langkah tersebut. Yang terakhir yaitu anak mutia bisa memberi penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai target. Misalnya apa yang bisa anak mutia lakukan sebagai bentuk penghargaan? Jadi saya bisa mengatur jadwal sendiri dan memberikan hadiah untuk diri sendiri. Kalau berhasil, mungkin nonton film favorit setelah selesai belajar. Betul, itu ide yang bagus nah. Jadi penghargaan membantu otak kita merasa lebih termotivasi untuk terus konsisten. Dengan begitu, anak mutia bisa belajar bertanggung jawab atas tindakan anak mutia sendiri. Nah, anak mutia juga bisa mulai dari target kecil dulu supaya tidak terlalu berat. Wah, sepertinya saya ingin coba Bu, karena kadang saya memang butuh sepertinya sistem yang seperti ini supaya tidak terlalu malas-malasan. Baik, sekarang kita boleh membuat rencana. Jadi mulai kapan anak mutia ingin menerapkan teknik self management ini? Saya mau mulai besok sore Bu, walaupun libur sekolah. Bagus sekali nah. Jadi beberapa jam setiap hari yang akan anak mutia alokasikan untuk belajar. 2 jam di waktu sore setiap hari setelah pulang sekolah Bu. Itu hal yang bagus nak.
Jadi jangan lupa juga untuk mengatur waktu Nak Mutia agar tidak hanya fokus belajar, tapi juga cukup istirahat dan rekreasi. Saya yakin Nak Mutia bisa melakukannya. Saya senang Nak Mutia sudah berkomitmen hari ini. Ingat ya Nak, jika suatu saat Nak Mutia merasa kesulitan itu normal, tapi yang penting jangan menyerah dan tetap mencoba. Kita bisa atur pertemuan lagi untuk melihat progresmu. Siap Ibu. Terima kasih banyak sudah mengingatkan dan juga bantuannya. Saya merasa lebih yakin sekarang. Sama-sama Nak. Ingat Nak, perubahan butuh waktu, tapi dengan konsisten kamu pasti bisa lebih disiplin. Saya yakin Nak Mutia bisa melakukannya. Semangat ya. Iya Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya. Iya Bu. Halo Mas Mutia. Halo Ibu. Terima kasih ya karena sudah datang hari ini. Ibu senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, apakah Nak Mutia nyaman untuk memulai sesi kita sekarang? Iya Ibu, saya sudah nyaman dan saya juga sudah siap untuk Baik. Nah, mungkin Nak Mutia bisa berbagi sedikit tentang apa yang membuat Nak Mutia merasa kurang disiplin belakangan ini. Seringkali juga kita memiliki standar tertentu yang ingin dicapai, namun ada hal-hal yang menghalangi atau mempengaruhi kedisiplinan kita. Nah, bagaimana perasaan Nak Mutia terhadap hal ini? Bu, saya sebenarnya saya merasa sering menunda pekerjaan atau tidak berhenti dan setiap hari saya sudah mencoba untuk menjadi lebih disiplin lagi. Tetapi saya itu malah lebih tergoda untuk melakukan hal lain yang akhirnya membuat saya pekerjaan tugas yang diberikan ibu guru di sekolah jadi lebih menuntut. Terima kasih ya Nak Mutia karena sudah berbagi. Terkadang ketidakdisiplinan bisa berasal dari perasaan tertekan atau kurangnya motivasi yang membuat kita cenderung menunda tugas. Nah, apakah menurut Nak Mutia ada alasan tertentu mengapa Nak Mutia seringkali menunda pekerjaan tersebut? Ya Bu, yang saya rasakan yang seperti saya tadi bilang Bu, saya mudah tergoda dan membuat saya malah mudah terganggu hal lain seperti saya pun mudah tergoda
ibu tergoda bermain media sosial, kayak main HP, scroll IG seharian, dan saya lebih memilih bermain HP daripada mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu-ibu. Dan selain itu saya juga merasa kurang memotivasi. Menurut saya Bu, tugas yang diberikan ibu itu sangat membosankan dan sulit untuk saya kerjakan. Saya mengerti Nak Mutia. Jadi gangguan dari luar dan kurangnya motivasi turut berperan ya Ibu. Nah, jika boleh Ibu tanya, apakah Nak Mutia pernah mencoba menetapkan waktu khusus untuk fokus atau mungkin membatasi akses terhadap hal-hal yang mengganggu Nak Mutia? Sebenarnya saya belum melakukan seperti yang dikatakan tadi, dan saya juga sebenarnya siswa yang tergolong belum terlalu disiplin, tetapi sebenarnya kadang saya itu mencobanya untuk fokus selama 30 menit untuk belajar, tetapi itu sering gagal melakukan hal itu karena yang seperti saya tadi katakan, saya lebih memilih untuk bermain HP Bu. Nah, memang tidak mudah untuk membangun kebiasaan baru Nak Mutia. Jadi mungkin kita bisa mencoba mulai dari langkah kecil, misalnya menetapkan tujuan yang lebih kecil atau memulai dengan waktu yang lebih singkat. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan misalnya 15 menit fokus tanpa gangguan, dan setelah itu beristirahat sebentar? Baik Bu, saya akan mencobanya dan melihat dan sudah memahami cara yang saya juga sudah mulai mempunyai gambaran untuk langkah-langkah apa yang saya lakukan ke depannya. Sampai situ saya ingin lihat. Nah, saya melihat Nak Mutia sudah memahami kendala yang dihadapi dan mulai punya gambaran untuk langkah-langkah ke depan. Nah, kita bisa jadikan sesi ini sebagai awal dari kebiasaan baru. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pada sesi kali ini, apakah ada hal lain yang ingin Nak Mutia tanyakan atau diskusikan lebih lanjut? Sejauh ini Bu, menurut saya sudah cukup jelas, dan saya akan coba tips-tips yang
Adik Ibu sudah berikan kepada saya, dan saya akan mencobanya untuk bisa lebih fokus lebih sedikit untuk belajar dan tidak tergoda dengan hal-hal lain. Nah, bagus sekali ya Nak Mutia. Saya senang melihat motivasi Nak Mutia untuk mencoba strategi baru ini. Terima kasih ya atas keterbukaan Nak Mutia, dan jika ada perkembangan yang ingin dibagikan di sesi berikutnya, saya sangat menantikannya. Teruslah berusaha dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Ibu, terima kasih banyak juga atas saran-saran yang sudah diberikan. Saya akan mencobanya, dan jika memang ada yang ingin saya ceritakan mengenai hal ini lebih lanjut, saya akan untuk membicarakan sesi selanjutnya. Terima kasih ya Nak Mutia. Oke, Nak Mutia bisa kembali ke kelasnya. Selamat siang Nak Tenri. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik, tapi agak sedikit stres. Wah, kalau boleh tahu Nak Tenri ini stres gara-gara apa? Ada apa nih? Sebenarnya Bu, saya mau cerita soal masalah disiplin saya. Akhir-akhir ini saya sering terlambat masuk kelas, tugas juga sering lupa dikerjakan, dan jadinya nilai menurun. Terima kasih ya Nak Tenri karena sudah mencerita dan juga sudah mau mengikuti tahap ketiga, pertemuan ketiga kita kali ini. Nah, jadi apa Nak Tenri sudah mencoba mencari tahu apa penyebab dari masalah yang dihadapi oleh Nak Tenri ini? Kalau dipikir-pikir, mungkin saya kurang bisa mengatur waktu Bu. Saya sering menunda pekerjaan, lalu bingung sendiri juga. Wah, itu memang tantangan yang sering dihadapi banyak siswa. Tapi kabar baiknya itu sesuatu yang bisa kita atasi bersama. Salah satu caranya yaitu menggunakan teknik self management. Kalau boleh tahu, Nak Tenri pernah mendengar tidak apa ini teknik self management? Belum pernah Bu. Itu teknik seperti apa? Nah, jadi self management ini adalah cara mengelola diri sendiri, termasuk mengelola waktu, emosi, dan kebiasaan yang buruk. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Nak Tenri coba lakukan untuk mengatasi kurangnya kedisiplinan dalam diri Nak Tenri. Kita bahas satu-satu ya, Nak Tenri. Bagaimana? Apakah Nak Tenri setuju? Iya Bu. Oke, jadi langkah pertama adalah self monitoring, di mana Nak Tenri perlu mencatat kebiasaan atau yang Nak Tenri lakukan, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Misalnya, catat kapan Nak Tenri mulai mengerjakan tugas dan kapan Nak Tenri mau berhenti. Nah, ini bisa membantu Nak Tenri menyadari pola-pola yang ada. Oh, jadi kayak bikin jurnal harian begitu Bu? Nah, betul. Jadi itu contoh yang bagus.
Nah, langkah kedua itu adalah membuat target atau tujuan yang spesifik. Misalnya, saya ingin mulai mengerjakan tugas setiap hari jam 4 sore. Tapi kadang sulit konsisten juga, Bu. Nah, itu memang tantangan. Tapi di sini langkah ketiga yaitu membantu self reward. Salah. Tapi di sini langkah ketiga itu ada yang namanya self reward. Misalnya kamu bisa memberi diri kamu sendiri hadiah atau penghargaan kecil kalau berhasil mencapai target. Misalnya setelah Naktendri belajar, Naktendri bisa menonton film favorit Naktendri. Oh, menarik juga itu, Bu. Jadi ada motivasi tambahannya. Nah, tepat sekali Naktendri. Langkah terakhir yaitu ada yang namanya self punishment, di mana kalau target kita tidak tercapai, beri konsekuensi kecil. Misalnya, kalau saya tidak selesai belajar, saya tidak boleh bermain ponsel. Tapi ingat Naktendri, jangan kita terlalu keras sama diri tak sendiri. Paham? Baik, Bu. Saya akan mencoba mulai dengan mencatat dulu kebiasaan saya. Nah, bagus sekali Naktendri. Jadi Ibu akan pantau progresmu di berikutnya. Nanti kita evaluasi lagi minggu depan kalau ada kesulitan. Jadi jangan ragu untuk cerita. Terima kasih banyak, Bu. Saya jadi lebih semangat buat berubah. Nah, sama-sama Naktendri. Ingat ya, perubahan itu butuh waktu dan usaha. Jadi jangan menyerah ya. Siap, Bu. Baik Naktendri. Jadi kita sudah mendiskusikan bagaimana Naktendri merasa tentang masalah kedisiplinan, termasuk apa yang menjadi tantangan dan beberapa solusi yang mungkin Naktendri terapkan di pertemuan yang mungkin Naktendri terapkan. Nah, di pertemuan ini Ibu ingin mendengar dari Naktendri apa yang menurut Naktendri bisa Naktendri lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan. Saya rasa saya harus mulai lebih disiplin dengan waktu, Bu. Kadang saya terlalu santai, jadi sering terlambat masuk kelas atau mengerjakan tugas. Oke, jadi itu langkah yang bagus ya untuk memulai disiplin dengan waktu. Jadi bisa Naktendri ceritakan lebih spesifik apa saja langkah konkret yang akan Naktendri lakukan untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Mungkin saya bisa membuat jadwal harian, Bu. Jadi saya tahu kapan saya belajar, kapan harus istirahat, dan kapan harus menyelesaikan tugas. Dan saya juga harus mengurangi main game terlalu lama. Nah, bagus sekali Naktendri. Jadi membuat jadwal harian adalah ide yang sangat membantu. Apakah Naktendri merasa perlu bantuan untuk membuat jadwal itu, atau Naktendri sudah tahu bagaimana caranya? Mungkin saya rasa saya butuh sedikit bantuan, Bu, terutama untuk mengatur prioritas. Kadang saya bingung mana yang lebih penting. Baik, jadi di sini kita bisa membuat jadwal itu bersama-sama sebagai langkah awal. Nah, setelah itu Naktendri bisa mencoba menjalankannya. Dan bagaimana jika kita mulai dengan menentukan 3 prioritas utama dalam sehari?
Oke Bu, 3 prioritas utama mungkin menyelesaikan tugas sekolah, belajar untuk ujian, dan membantu orang tua di rumah. Nah, pilihan yang baik ya Nak Tendri. Lalu bagaimana Nak Tendri akan memonitor apakah jadwal Nak Tendri berhasil atau tidak? Apakah Nak Tendri akan membuat catatan harian atau menggunakan cara lain? Saya pikir bisa membuat catatan kecil di buku atau ponsel Bu. Terus nanti saya bisa menuliskan apa yang sudah saya lakukan. Oke, hebat. Itu bisa membantu Nak Tendri untuk mengevaluasi diri Nak Tendri sendiri. Nah, bagaimana perasaan Nak Tendri sejauh ini tentang rencana yang sudah kita buat? Saya merasa lebih optimis Bu. Selama ini saya sering merasa bingung harus mulai dari mana. Tapi sekarang saya punya gambaran. Itu hal yang baik Nak Tendri. Ibu bangga Nak Tendri mau berusaha untuk berubah. Sebelum kita akhiri, apakah ada tantangan yang Nak Tendri khawatirkan akan menghambat rencana Nak Tendri? Mungkin rasa malas Bu. Kadang saya kehilangan motivasi juga. Nah, rasa malas itu wajar ya Nak Tendri. Jadi bagaimana jika kita menambahkan penghargaan kecil untuk diri sendiri setiap kali Nak Tendri berhasil menjalankan jadwalnya. Misalnya setelah menyelesaikan tugas, Nak Tendri bisa bermain game selama 30 menit. Oh, itu juga ide bagus Bu. Saya rasa saya bisa coba cara itu. Bagus. Jadi kita sepakat ya bahwa Nak Tendri akan mulai membuat jadwal, mencatat kemajuan Nak Tendri, dan memberi penghargaan untuk diri sendiri. Nah, jika Nak Tendri mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berbicara lagi dengan ibu ya. Kita akan jangan ragu untuk berbicara lagi dengan ibu ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama ya Nak Tendri, semangat. Ibu yakin Nak Tendri bisa menjadi lebih disiplin. Iya Bu. Kalau begitu Nak Tendri bisa kembali ke kelasnya. Pasti Bu. Oke.